Memaafkan bukan sekadar ucap, tapi perjalanan hati. Halo teman-teman, kita sering banget kan dengar kata maaf. Apalagi setelah momen lebaran kemarin. Kita saling maaf-maafan. Tapi, apakah kita tahu hakikat memaafkan yang sesungguhnya? Malam ini kita coba bedah sedikit dari sudut pandang filsafat. Memaafkan itu ternyata bukan sekadar ucapan di mulut, tapi sebuah proses yang serius dan mendalam. Satu, maaf itu proses yang serius. Coba kita lihat definisinya. Memaafkan itu proses yang disengaja dan sukarela. Disengaja. Kamu harus benar-benar meniatkan. Kalau langsung memaafkan tanpa dipikir, itu biasanya cuma basa-basi atau otomatis, bukan maaf yang hakiki. Sukarela. Jangan sampai terpaksa. Kalau minta maaf karena takut dilaporkan polisi, itu namanya terpaksa, bukan datang dari hati. Ada perubahan sikap. Setelah memaafkan, harus ada perubahan mental. Dari yang awalnya benci atau marah, batinmu harus berubah jadi memaklumi. Dan yang paling penting, emosi negatif seperti dendam harus benar-benar disingkirkan. Dua, pemaafan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Ada loh orang yang berpikir, ngapain memaafkan? Itu cuman bikin kita kelihatan lemah atau inferior. Ini adalah miskonsepsi besar. Justru memaafkan itu butuh kekuatan yang luar biasa. Seperti kata Gandhi, hanya orang-orang kuat yang mampu memaafkan. Butuh perjuangan batin yang hebat untuk mengikhlaskan rasa sakit, dikhianati atau dicurangi. Kalau membalas semua orang bisa, tapi kalau memaafkan, itu baru orang-orang yang berkelas dan berjiwa besar. Memaafkan itu levelnya ihsan, yaitu perbuatan baik yang melampaui sekadar menuntut keadilan. Adil. Tiga, maaf itu beda dengan melupakan penting diingat. Memaafkan bukan berarti kamu melupakan kesalahan itu. Kesalahan tetaplah kesalahan. Kebohongan tetap jahat. Tapi kamu memilih untuk melepaskan pelakunya dari hukuman hatimu. Kenapa nggak boleh lupa? Supaya kamu bisa ambil pelajaran dan tidak disakiti lagi di masa depan. Kita perlu melihat masa lalu sesekali, seperti melihat spion saat berkendara. Jangan fokus ke belakang terus, nanti kamu malah menabrak dan tidak bisa maju. Empat, kenapa kita harus memaafkan? Alasan paling utama adalah untuk diri kita sendiri. Hidup lebih ringan. Dendam dan kebencian itu beban yang sangat berat. Kita menghabiskan energi, waktu, dan pikiran untuk memikirkan orang yang kita benci. Padahal bisa jadi orang itu cuek-cuek saja. Begitu kita memaafkan, separuh beban di kepala kita hilang. Bisa move on, memaafkan membuat kita bebas dari belenggu masa lalu. Kita jadi lebih realistis dan bisa fokus merancang hidup secara positif. Kalau kita terperangkap di luka lama, kita nggak akan bisa bergerak maju. Energi untuk hal positif, energi yang tadinya kamu pakai untuk merancang balas dendam, kini bisa kamu alihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan membanggakan dirimu. Jadi memaafkan itu intinya adalah pembebasan. Bebaskan dirimu dari segala hal yang mengganjal. Daripada capek menunggu dia minta maaf. Padahal dia mungkin cuek, lebih baik kita memaafkan saja duluan. Itu jauh lebih mulia. Ingat, memaafkan yang sesungguhnya harus melibatkan akal, kognitif, perasaan, afektif, dan tindakan, perilaku. Jangan hanya di mulut, tapi juga di hati dan perbuatanmu. Gimana? Sudah siap jadi orang yang lebih kuat dengan memaafkan?